Tidak main-main jamaah rahimakumullah ketaatan ya para sahabat-sahabat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian mereka dikatakan was-sabiqunal awwalun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kenikmatan, kembali memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku, kata Rasulullah di pagi harinya. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang nanti akan menjadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa وما كان من المشركين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء
fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, yang dalam hal ini disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Kemarin sudah disampaikan oleh beliau tentang derajat dan urutan keutamaan para sahabat Rasulullah. Laisu ala darajatin wahidatin, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak berada pada keutamaan yang sama. Ada keutamaan yang berbeda di antara mereka berdasarkan amal mereka terhadap Islam, berdasarkan siapa yang lebih dahulu yang kemudian menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara mereka yang kemudian berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kemudian berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan iman. Hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia yang pertama, hijrah ke Habasyah yang kedua, kemudian hijrah ke Taif menyelamatkan iman, kemudian juga hijrah ke Yathrib yang pada akhirnya menjadi Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihasbi ma qamu bihi min a'mali tijaha nabiyihim wa dinihim radhiyallahu anhum, dan juga amal-amal yang mereka kerjakan, amal-amal yang mereka persembahkan untuk nabi mereka, kemudian untuk agama mereka dan untuk Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Syekh mengatakan wa yufaddiluna man anfaqa min qablil fath wa huwa sulhul Hudaybiyah. Tentu lebih utama mereka dibandingkan yang lain siapa-siapa yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Yaumul Fath atau Sulhul Hudaybiyah. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk berumrah ke Makkah yang pada saat itu dihadang di tempat yang bernama Hudaybiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fatahna laka fatham mubina di dalam surah Al-Fatah. Wa dzalika huwal masyhur annal murad bil fathi sulhul Hudaybiyah. Jadi ayat yang berbunyi inna fatahna laka fatham mubina, maka sesungguhnya kami telah menjadikan untuk kalian kemenangan yang nyata. Ya. Dan Yaumul Fatah, kata Syekh Shalih Fauzan, al-masyhur annahu sulhul Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah yang kita tahu perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy Makkah pada saat itu, yang Rasulullah diminta untuk kembali, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta bersama para sahabat untuk kemudian balik ke Madinah, dilarang untuk mengunjungi Makkah pada tahun itu. Ya, yang dirahmati Allah, genting dihadang, kemudian dipaksa, kemudian diperangi. Itulah yang bernama Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Dan kita tahu semua bagaimana kisah perjanjian Hudaybiyah, yang sekilas bagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjanjian ini tentu merugikan bagi Rasulullah, karena kita, kata mereka, harus pergi, harus balik lagi, harus kembali untuk tidak melakukan umrah pada tahun ini, mengunjungi Ka'bah Makkah pada tahun ini, padahal sudah mendekati. Tapi kemudian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kemenangan, fatham mubina. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, Al-Hudaybiyah. Apa itu Hudaybiyah? Bi'run qurba Makkah, begitu. Hudaybiyah itu adalah sebuah sumur di dekat Makkah. Waqa'at indahul bai'ah tahta syajaratin. Kemudian sebuah sumur, kemudian ada syajarah, pohon, yang di situ Rasulullah membaiat, atau sahabat-sahabat Rasulullah juga membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian
hidup mati bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baiatnya tidak main-main, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, terus mensupport Rasulullah, terus kemudian membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun taruhannya adalah nyawa. Karakter daripada sahabat Rasulullah adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami juga taat wahai Rasulullah. Berbeda sekali dengan karakter yang dimiliki oleh Bani Israel ketika mereka diminta untuk berjihad dan berjuang oleh nabinya Nabi Musa. Mereka mengatakan sami'na wa asayna. Kami mendengar wahai Musa, tapi kami tidak taat kepadamu. Kami bermaksiat kepadamu. Begitu. Ketika mereka diminta untuk berjihad dan berjuang di kesempatan yang lain, kemudian mereka mengatakan, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, kalau kamu mau pergi berjihad, begitu, berjuang, begitu, berperang, tidak usah ajak-ajak kami. Begitu. Idhhab anta wa rabbuka, cukuplah kamu pergi bersama Tuhanmu itu. Gitu. Idhhab anta wa rabbuka faqatila, dan berjuanglah. Begitu, dan berperanglah dan berjihadlah. Inna hahuna qa'idun. Kemudian kami di sini menunggu, kami di sini duduk-duduk sambil nanti menunggu kabar apakah kamu menang ataupun kamu kalah. Nanti kalau kamu menang kabari kami ya, dan kami di sini duduk-duduk ya. Tidak usah ikut bersama kamu. Cukup kamu bersama Tuhanmu. Ini peremehan kepada Musa sebagai nabi yang mengajak mereka untuk berjuang di jalan Allah, kemudian mereka mengatakan pergi saja dirimu, gak usah ngajak-ngajak kami. Tapi berbeda karakter sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan meskipun baiatnya fabayau 'alal maut, begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baiatnya, janjinya itu adalah janji mati untuk tetap bersama Rasulullah, untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Risikonya adalah kematian, diserang oleh orang-orang kafir Quraisy karena memang niatnya untuk berumrah. Begitu, ketika terjadi kekacauan mungkin akan tetap setia membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sami'na wa ata'na wa summiyat hadhil bai'ah fathan. Kemudian baiat ini dinamakan fathan, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diistilahkan di dalam surah Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina lima hasala bisababiha minal khairi wan nasri lil muslimin, yang kemudian berawal dari perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah balik, kemudian Rasulullah di tahun depannya kemudian pergi lagi berumrah sesuai dengan perjanjian, dan inilah awal mula penaklukan kota Makkah. Begitu, penaklukan kota Makkah yaumul fathu Makkah. Dan itulah Rasulullah SAW kemudian kembali ke Makkah, kemudian menaklukkan kota Makkah tanpa perlawanan yang berarti dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka kemudian menyerah kepada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika kembali lagi ke Makkah yang sebelumnya terusir, begitu, yang sebelumnya terusir, disakiti, dan hal-hal yang tidak mengenakkan bagi Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya. Ketika selesai menaklukkan kota Makkah, tidak ada perlawanan sama sekali, dengan damai, apakah Rasulullah kemudian dendam kepada mereka dahulu yang menyakiti beliau? Apakah Rasulullah kemudian menyakiti kembali mereka-mereka yang dulu zalim dan menyakiti Rasulullah bersama para sahabatnya? Mereka datang berkumpul di sekeliling Rasulullah, kemudian mereka menyerah sambil menghibah kepada Rasulullah. Mereka memuji-muji Rasulullah pada Fathu Makkah. Mereka kemudian mengatakan Rasulullah adalah orang yang baik, anak daripada orang yang baik, keponakan daripada paman-paman yang baik. Mereka mencari dan mengambil hati Rasulullah agar mereka kemudian tidak diperangi atau mereka disakiti balik sebagaimana mereka dahulu menyakiti dan menzalimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian dengan segala kebijaksanaan Rasulullah tidak menyakiti mereka. Rasulullah mengampuni dan memaafkan mereka,
di dalam sebuah perkataan yang dikatakan oleh beliau, idhabu fa antum tulaqa, begitu, silakan kalian pergi, begitu, silakan kalian berlalu, kamu adalah orang-orang yang bebas, aku tidak akan menyakiti kalian sebagaimana kalian dahulu menyakitiku. Yang disampaikan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Fathu Makkah. Maka ini adalah bai'ah lil maut, bai'at janji suci untuk ya senantiasa membersamai Rasulullah hidup atau mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Yang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah sama yang berinfak, yang berjuang antara mereka yang ikut bersama Rasulullah pada Yaumul Fath, pada bai'at ya, pada saat bai'atu Hudaybiyah, dan mereka-mereka yang berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menginfakkan harta dan jiwanya. Setelah itu orang-orang yang ikut ya Yaumul Fath atau bai'at di bawah pohon tersebut ya, perjanjian Hudaybiyah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu, pada mereka adalah derajat ataupun kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi dibandingkan mereka-mereka yang membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah peristiwa itu. Maka tidak main-main jamaah rahimakumullah ketaatan ya para sahabat-sahabat ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian mereka dikatakan wasabiqunal awwalun, itu wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, begitu. Setelah ya tingkatan ataupun klasifikasi sahabat Rasulullah yang ikut ya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ada juga yang dikenal dengan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada sahabat-sahabat Rasulullah as-sabiqunal awwalun yang kedudukan mereka sangat mulia dibandingkan yang lainnya. Mereka yang awal-awal menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Rasulullah di saat orang-orang kemudian tidak mau beriman kepada Rasulullah. Itu di saat kemudian orang-orang kafir Quraisy Makkah menghinakan, memusuhi, melecehkan Rasulullah, kemudian menghina Rasulullah sebagai tukang ya sihir, kemudian menghina Rasulullah sebagai penyair. Bukan nabi itu, kata mereka, tukang sihir yang membawa kabar-kabar palsu, khurafat, kata mereka. Tapi kemudian as-sabiqunal awwalun, banyak para sahabat-sahabat yang menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki kedudukan tersendiri yang mulia di dalam Islam, yang kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus mengimani dan meyakini fadilah serta keutamaan mereka-mereka yang di awal-awal menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada dakwah sirriyah, di situ ada dakwah sembunyi-sembunyi, di situ ada Darul Arqam, tempat di mana Rasulullah ya mengumpulkan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, gitu. Yang kemudian di dalam persyarikatan Muhammadiyah dikenal dengan ya Darul Arqam, kegiatan Darul Arqam, pembinaan ruhiyah, pembinaan keimanan yang diharapkan nanti keimanannya, ruhiyahnya sekuat mereka-mereka yang berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Mereka rela dimusuhi, bahkan mereka rela disiksa oleh majikannya karena keimanannya bersama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi menjadi keutamaan tersendiri. As-sabiqunal awwalun ya minal muhajirin wal ansar,
Setelah kemudian mereka beriman kepada Rasulullah, kemudian mereka ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang awal ada Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian ada Ibunda Khadijah, kemudian ada Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Ada di kalangan budak, ada di kalangan Khabbab bin Arth. Begitu. Ketika ia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketahuan oleh majikannya, kemudian dia disiksa dan disiksa untuk kemudian ia murtad dari agama Islam, dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan lempengan besi yang begitu panas, yang sudah dipanaskan di atas punggungnya sehingga ia berteriak dengan harapan tuannya, majikannya, ya, ia menjadi murtad dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ia bertahan di dalam keimanannya. Siksaan yang begitu pedih. Kita mengenal sahabat Bilal bin Rabah, begitu diseret, ya, di terik panasnya Makkah pada saat itu, ditali ke seekor kuda yang kemudian kuda itu ia berlari kencang, ya, berguling-guling dia, ditarik sedemikian rupa sehingga kemudian tubuhnya penuh luka. Lantas ia ditindih dengan batu yang keras. Tidak ada kalimat yang muncul dari mulutnya, dari lisannya kecuali ahad. Begitu. Allah Maha Esa. Jamaah yang dirahmati Allah. Kita tahu keluarga Ammar bin Yasir, begitu, ketika disiksa oleh tuannya Ammar, yang kemudian ya digoreng, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atau Yasir yang kemudian dibunuh oleh majikannya, digoreng di sebuah tungku yang begitu panas sehingga kemudian tubuhnya terpisah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kemudian ibunya Sumayyah yang tubuhnya harus terbelah menjadi dua karena diikat kepada kuda yang berlari, ya, ke arah yang berlawanan. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu seorang budak wanita namanya Zinnirah dan perjuangan-perjuangan sahabat yang lainnya, sampai sahabat itu kemudian mata nasrullah, kapan kemudian pertolongan Allah itu akan hadir wahai Rasulullah. Begitu. Kita kehilangan nyawa, kemudian kita disiksa karena ikut atau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata nasrullah. Kemudian mereka berseru dan mengadu kepada Rasulullah, kapan wahai Rasulullah kemenangan itu? Kapan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah wahai Rasulullah? Kita ini disakiti, kita ini disiksa, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qarib, ya, ala inna nasrullahi qarib, sabar, ya, pertolongan Allah itu kemudian akan dekat. Ya, di puncak kezaliman itu, pada puncaknya mereka akan hancur dengan sendirinya. Sebagaimana malam apabila sudah sampai puncaknya, semakin ia gelap gulita, maka menandakan fajar akan segera datang, kemenangan akan segera datang. Begitu juga ketika Rasulullah melihat, ya, keluarga Ammar bin Yasir disiksa sedemikian rupa, dibunuh, tubuhnya terbelah, kemudian Ammar harus rela ataupun dengan penuh keterpaksaan mengucapkan kalimat kekufuran karena kemudian pada kondisi darurat ia mengancam nyawanya karena siksaan yang begitu keras, yang hanya bisa dikatakan Rasulullah pada saat itu adalah sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sabar, begitu. Siksaan yang kalian dapatkan itu dengan hati yang penuh terenyuh. Kemudian Rasulullah mengatakan sabrun ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena sungguhnya tempat kalian adalah di surga. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ini kedudukan yang begitu mulia yang barangkali tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, begitu, dan mereka-mereka yang mengikuti jejak muhajirin dan ansar dengan baik. Ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Apa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, radhiyallahu anhum wa radu'an, dipuji oleh Allah. Allah itu ridha kepada mereka dan juga mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di klasifikasi berikutnya, wa yuqaddimunal muhajirina 'alal ansar,
tanpa kemudian merendahkan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam akidah kita bangun ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka lebih diutamakan orang-orang muhajirin, mereka yang berhijrah ke Madinah dibandingkan ya orang-orang Ansor. Ya tentu orang Ansor juga memiliki kemuliaan, tapi kemudian ya lebih diutamakan, didahulukan orang-orang muhajirin dibandingkan orang-orang Ansar. Siapa itu orang muhajirin? Kita tahu semuanya, alladzina hajaru min Makkah ilal Madinah. Begitu mereka-mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Wal hijrah lughatan at-tarku, dan hijrah itu secara bahasa artinya meninggalkan. Yang berikutnya hijrah secara terminologi syariat adalah al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam, perpindahan ya dari negeri yang di situ ya menganut kesyirikan kepada Allah, ya negeri orang-orang kafir menuju negerinya orang-orang Islam. Begitu, itu namanya hijrah. Wal ansor, sedangkan orang-orang ansor adalah nasaru ar-rasulah wahumul aus wal khajrat sammahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang Ansor itu adalah mereka-mereka yang menerima, mereka-mereka yang menyambut, mereka-mereka yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, wahumul aus wal khajrat. Jadi orang-orang Ansor itu adalah dari suku Aus dan juga dari suku Khazraj. Dengan hadirnya Rasulullah kemudian mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sebelumnya berpuluh-puluh tahun lamanya dua suku besar di Madinah ini kemudian senantiasa bertikai, saling berperang, tapi kemudian dipersaudarakan. Kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan mereka menjadi saudara. Ini ya, wa yuqaddimuna al-muhajirina wal ansar, ya sammahun nabiyyu, kemudian mereka akhirnya dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Ansar, yang juga pada akhirnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 117, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Mereka sudah diterima taubatnya. Apabila mereka melakukan kesalahan, kemudian mereka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan muhajirin dan ansar. Berkat apa? Berkat perjuangan mereka di masa-masa sulit, ya baik dirahmati Allah, di masa-masa perjuangan Islam. Maka di dalam pagi hari ini ya diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah tentang keutamaan muhajirin, kemudian barulah orang-orang Ansar, kemudian juga ada keutamaan mereka-mereka yang ikut di dalam Sulhul Hudaybiyah. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi klasifikasinya ada. Ya, kemudian ya tingkatan-tingkatan kemuliaan para sahabat, sebagaimana juga orang-orang beriman sebagaimana kita ini, inna akramakum indallahi atqakum. Maka kemudian ya kita tingkatan-tingkatan kemuliaan kita sebagai orang-orang beriman itu tidak dilihat dari sukunya, tidak dilihat dari apanya, tidak dilihat dari kehormatan ataupun pangkat yang menyertainya, tapi kemudian yang dilihat adalah atqakum, seberapa bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi penentu kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.